Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pengajian ini saya niatkan sebagai amal ibadah. Ya Allah, aku niat mengajarkan agar mendapatkan pahala darimu ya Allah. Jadikan sebagai amal ibadah karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, karena engkau ya Allah. Berikanlah ridhomu ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ilmu fikih kali ini akan diterangkan tentang rukun sholat dari kitab Safinatun Najah, yaitu kitabnya para ulama, ya, Syekh Salim Ibn Sarim Al-Hadrami, yaitu tentang penjelasan fikih tentang arkanus sholati, artinya adalah rukun-rukun di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu fasal arkanus sholati sab'atu asyarul al-awwalu, ya. Faslun, yaitu fasal arkanus sholati, yaitu rukun sholat. Sab'atu asyaru, itu ada 17. Apa itu rukun sholat? Ada 17. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah berniat bisa di dalam hati, ya. Terus yang kedua wasani takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul ihram. Asalisu, yang ketiga adalah berdiri. Asalisul qiyamu 'alal qadir, artinya adalah berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat adalah ar-rabi'u qira'atul Fatihah, ya. Jadi yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu, 'alal qadiri fil ardi, artinya berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat adalah ar-rabi'u qira'atul Fatihah, artinya adalah membaca surat Al-Fatihah, ya. Yang kelima adalah al-khamisur ruku'u. Al-khamisur ruku'u artinya adalah yang kelima, artinya ruku. Lalu as-sadisut tumakninah, yaitu yang keenam adalah tumakninah atau diam sejenak di dalam ruku. Jadi ketika ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdihi, diam sejenak. Terus sami Allahu liman hamidah. Seperti itu, ya. Jadi itu rukun yang kelima dan keenam. Yang ketujuh adalah i'tidal, ya. Fihi as-sabi'ul i'tidal, as-saminu at-tuma'ninatu fihi. Jadi yang ketujuh adalah i'tidal, yang kedelapan adalah tumakninah. Jadi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu wa as-salatu wa as-salamu diam sejenak. Itu Anda melaksanakan rukun yang ketujuh dan yang kedelapan, diam sejenak, setelah itu sujud, ya. Itu adalah rukun yang ketujuh dan yang kedelapan. Rukun yang kesembilan adalah atas ya'us sujud, ya. Atas ya'us sujud, yaitu sujud 2 kali. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Nah, marrotain. Nah, jadi at-tabi'us sujudu marrotain, 2 kali. Al-ashiru tumakninah, jadi yang ke-10-nya adalah tumakninah dalam sujud. Sujud subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la bihamdihi, tumakninah, diam sejenak. Bisa di dalam hati. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dan aku memujinya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, dan aku memujinya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, dan aku memujinya. Itu diucapkan di dalam hati.
ketika kita sedang tumakninah itu bisa seperti itu agar lebih khusyuk sholatnya. Anda sedang melaksanakan atas yang sujudu marotain al-ashir tumakninah. Jadi Anda sedang melaksanakan rukun yang ke-9 dan ke-10, yaitu sujud 2 kali dan tumakninah di dalam sujudnya. Al-ashirat tumakninatu fi al-hadi asyaral julusu, ya, bainas sajdatain, artinya adalah duduk di antara 2 sujud. Ketika sujud bangun, ya, itu namanya duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni wa'fa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku rezeki, angkatlah derajatku, ampunilah semua kesalahanku ya Allah. Jadi ketika Rabbi syrah li sadri wa yassir li, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah semua kesalahanku, berilah aku rezeki dan angkatlah derajatku ya Allah. Dan itu diucapkan di dalam hati. Tumakninahnya itu diam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu diam di dalam tumakninah, yaitu duduk antara 2 sujud. Anda sedang melaksanakan asyarat tumakninatu fi, artinya duduk antara 2 sujud dan tumakninah dalam duduk itu. Jadi ketika duduk setelah sujud itu Anda duduk, artinya adalah Anda melakukan duduk di antara 2 sujud. Anda sudah melaksanakan rukun sholat yang ke-11 dan ke-12. Selanjutnya rukun sholat yang ke-13 adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah membaca tasyahud atau tahiyat akhir, ya. Terus fihi as-sadisu asyarat salamu as-sabi'u asyarat tartib, artinya membaca tasyahud akhir asyhadu an la ilaha illallah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala muhammadin sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, seperti ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi duduknya ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini, ya. Nah, masalah khilafiyah digerakkan maupun tidak digerakkan itu ulama berbeda pendapat, namun pada umumnya di dalam hadisnya itu hanya dijelaskan menggerakkan. Jadi menggerakkan itu jadi asyhadu an la ilaha illallah gitu ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diam gitu. Itu namanya menggerakkan. Tapi kalau misalkan di dalam hadisnya ada penambahan menggerakkan naik dan turun, baru gini, naik turun naik turun naik turun. Tapi di dalam hadisnya itu tidak ada naik turun, hanya gerak atau menggerakkan. Jadi hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini membaca tasyahud atau tahiyat akhir, kemudian duduk ketika tasyahud akhir, ya. Yang 15 membaca sholawat. Di sini dari yang ke-13 adalah asal itu asyarat tasyahudul akhiru ar-rabi'ah. Jadi membaca tasyahud atau tahiyat akhir yang ke-13, yang ke-14 adalah asyarul qu'udu fihi al-khamisu asyar. Jadi duduk ketika tasyahud akhir, duduk ya. Yang ke-15 adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi as-sadisu. Jadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai terakhir itu majid, itu adalah membaca salawat. Itu adalah Anda sudah melaksanakan rukun yang ke-15. Yang ke-16 adalah membaca salam pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir 17 adalah as-sabi'u asyarat tartibu, yang asyarat tartibu yang ke-17 adalah tertib, yaitu sebagaimana mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Tidak boleh mendahului apa yang sudah ditetapkan, yang awal yang akhir. Nah,
Di sini lebih rincinya, jadi rukun sholat itu ada 17. Yang pertama itu berniat. Berniat. Yang kedua ada takbiratul ihram. Di sini ada niatnya itu berniat di dalam hati. Nanti akan saya definisikan definisi niat itu seperti apa ya. Yang awal aja dulu adalah berniat di dalam hati. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu atau sholat. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah rukuk. Yang keenam adalah tumakninah, jadi rukuk di dalam tumakninah. Yang ketujuh adalah i'tidal atau tumakninah di dalam i'tidal atau diam sejenak di dalam i'tidal. Yang ke 9 adalah sujud 2 kali. Yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud. Yang ke-11 adalah duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 adalah tumakninah di dalam duduk. Yang ke-13 membaca tasyahud atau tahiyat akhir. Yang ke-14 adalah duduk ketika tasyahud akhir. Yang ke-15 adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak membaca sholawat tidak sah salatnya ya. Yang ke-16 adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-17 adalah tertib, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Nah, penjelasan niat sholat harus disertakan dengan membaca takbiratul ihram ketika Allahu Akbar, sebab dimulainya sholat itu dengan membaca takbiratul ihram. Jadi ketika membaca takbiratul ihram, hati kita mengadakan niat, mulut membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku niat sholat zuhur, saya niat sholat fardu karena Allah Ta'ala, fardu zuhur, asar, atau bisa diqauli atau diucapkan, itu sunnah hukumnya, diucapkan sunnah. Kecuali fardu zuhri 4 rakaat ada amma ta'ala Allahu Akbar, itu adalah sunnah, boleh diucapkan ya. Di dalam hati boleh, diucapkan boleh. Adapun yang paling afdal ialah ketika niat itu dapat membayangkan semua pekerjaan sholat dari permulaan sampai akhirnya. Jadi kita mau sholat itu gimana udah dibayangkan dulu Allahu Akbar dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya wajib baik dalam sholat munfarid maupun menjadi makmum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la sholati liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam riwayat Sahihain. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anha telah menceritakan hadis berikut bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun salasan fabila fi Abi Hurairah inna nakunu wara al-imami faqala iqra biha fi nafsik. Di dalam riwayat Syekhan, yaitu barang siapa yang sholat tidak membaca padanya Ummul Quran atau surat Al-Fatihah maka kurang rukun sholatnya, atau beliau mengulanginya hingga 3 kali. Lalu Abu Hurairah ditanya orang, kami ini berada di belakang imam. Jawab Abu Hurairah, bacalah surat Al-Fatihah di dalam hatimu. Ya, bisa di dalam hati, bisa diucapkan. Tapi bisa jadi bacanya suaranya itu bisa hanya didengar oleh diri sendiri, itu bisa seperti itu. Di dalam hati bisa diucapkan suaranya tapi hanya didengar oleh diri sendiri, itu lebih afdal ya, seperti itu. Suaranya kecil suaranya. Selanjutnya adalah mengenai dan di sini penjelasan tentang atas yang sudah yang tadi sudah. Selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang satu tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu dimulai dari mana? Tasyahud akhir itu dimulai dari at-tahiyatu wa barakatuh sholawatu thayyibatu lillah dengan membaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mulai membaca assalamualaikum harus masih menghadap kiblat. Assalamualaikum posisi tetap harus masih menghadap kiblat ya. Kecuali ketika membaca akhir salam sunnah sambil berpaling dengan mukanya ke kanan dan salam kedua ke kiri serta berniat membatalkan sholat. Niat batal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan derajat atau tingkatan niat. Niat, ada yang bilang hanya di dalam hati, ada yang bilang boleh diucapkan. Nah, di sini akan dijelaskan tentang derajat atau tingkatan niat menurut ulama, yaitu dalam kitab Safinatul Najah faslun, yaitu ini adalah fasal an-niyatu, yaitu tentang niat. Salah darajatin, yaitu mempunyai 3 derajat. Apa sih tiga derajat di dalam niat itu? Ingka natis sholatu fardun wajaba qasdul fi'li wa ta'inu wal fardiyah, yaitu 1, bila keadaan sholat fardu maka wajib menyengaja mengerjakan sholat, menentukan waktunya dan mengenai kefarduannya. Jadi seperti saya niat sholat fardu atau usolli fardhu subhi. Nah, ini usolli fardhu subhi. Rohatani ada al-imam lillahi ta'ala atau ada al-ma'mum lillahi ta'ala, Allah akbar. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, itu diucapkan. Jadi artinya adalah an-niyatu salasu in kana sholatu fardhon, itu adalah wajib qasdul fi'li, namanya qasdul fi'li. Ya, saya niat sholat fardu. Kalau misalkan nggak bisa bahasa Arabnya, saya niat sholat fardu subuh menghadap kepada Allah Ta'ala, itu boleh. Nah, wa in kanat nafilatan mu'aqqatatan karotibatin au zata sababin wajaba qasdul fi'li, Wata'in, artinya yang kedua adalah bila keadaan sholat sunnah itu, ya, jadi keadaan sholat sunnah itu berwaktu, artinya dalam kurung ini ditentukan waktunya. Sholat sunnah ditentukan waktunya seperti sholat sunnah rawatib atau sesudah fardu atau sholat yang mempunyai sebab istisqa atau id, ya, gerhana dan sebagainya, maka wajib menyengaja sholat dan menentukan sebabnya. Seperti saya niat sholat istisqa, nah, itu dalam hati aku niat sholat istisqa, aku niat sholat istisqa atau aku niat sholat id, dan tidak mewajibkan menentukan sunnahnya, hanya bila menentukan hukumnya sunnah, ya, seperti itu. Jadi bila keadaan sholat sunnah itu berwaktu, dalam kurung ditentukan waktunya, seperti sholat sunnah rawatib itu ditentukan waktunya sebelum atau sesudah sholat fardu atau sholat yang mempunyai sebab. Sebabnya sholat itu apa? Bisa istisqa, sholat ingin memohon hujan, sholat id karena datang hari raya, sholat gerhana karena datangnya gerhana, gitu. Maka wajib menyengaja sholat dan menentukan sebabnya. Nah, saya niat sholat ini karena Allah Ta'ala, dan menentukan sebabnya. Sebabnya itu apa maksudnya? Sebabnya itu ketika masuk waktu id, ketika masuk waktu hari raya maka sholat id, gitu ya. Ketika ada gerhana, sebab ada gerhana kita melakukan sholat, seperti itu ya. Nah, seperti saya niat sholat istiqo atau id, gitu, kecuali sunatul Idul Fitri atau yang lain-lainnya, dan tidak diwajibkan menentukan sunnahnya. Jadi hanya bila menentukan hukumnya sunnah, tapi hukumnya adalah sunnah, seperti itu ya. Yang ketiga adalah wa in kanat nafilatan mutlaqatu wajaba qasdul fi'li faqat. Bila keadaan sholat sunnah mutlak yang tidak mempunyai ketentuan, maka wajib menyengaja sholat saja. Seperti saya niat sholat 2 rakaat, gitu, sholli sunatul mutlak, atau saya niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, penjelasannya di sini yaitu, yang pertama, yang termasuk sunnah sholat mutlak ialah sholat tahiyatul masjid. Itu sholat sunnah mutlak itu sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, istikharah, ihram, haji, tawaf, datang dari bepergian dan sebagainya. Dan sholat sunnah terakhir ini dapat digabungkan dengan sholat fardu atau rawatib, ya, seperti sholat tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat fardu atau rawatib, ya. Jadi
adabnya tersendiri ketika masuk ke dalam masjid, yaitu dengan kaki kanan, ya, masuk ke masjid dengan menggunakan kaki yang kanan, kemudian membaca doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, masuk ke dalam masjid. Kalau misalkan masih sempat antum sholat tahiyatul masjid, ya, kecuali sunat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan antum nggak sempat sholat tahiyatul masjid, misalnya waktunya kepepet untuk sholat fardu, ya udah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Nah, itu boleh untuk mewakili sholat tahiyatul masjid jika tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid. Seperti itu ya. Al-fi'lu usolli wa ta'inu zuhron aw asron wal fardiyatu fardon, yaitu sengaja mengerjakan seperti saya sholat, menentukan waktu zuhur atau asar, dan kefarduan seperti fardu ini kecuali fardu zuhri, ya, kecuali wa ta'inu artinya adalah sengaja mengerjakan seperti. Jadi sholatnya itu disengaja saya mengerjakan sholat dengan mengucapkan uswali fardhu zuhri atau uswali fardhu asyri, uswali fardhu maghribi, salah satu rakaatin, seperti itu ya. Demikianlah penjelasan mengenai rukun-rukun sholat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. إلى حضرة خصوصا الشيخ سالم ابن سمير الحمراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.